Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indiah Komala. Saya sebagai bidan bekerja di Puskesmas Waruroyom. Izin memaparkan laporan orientasi P3K 2024 Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Cirebon. Rencana aksi perubahan. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja harus mendapatkan pelatihan pembekalan atau orientasi sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 289 Tahun 2022. B. Maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan dilakukan orientasi P3K. 1. Peserta mampu mengenali tugas dan fungsi ASN. 2. Peserta mampu mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. 3. Peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. C. Waktu dan tempat. Orientasi P3K ini berlangsung mulai tanggal 23 Oktober sampai 25 November 2024 menggunakan metode blended learning yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Cirebon melalui BKPSDM. Kegiatan ini dilaksanakan di tempat kerja masing-masing. Sementara itu, kegiatan bela negara diadakan secara tatap muka di Balai Diklat Kehutanan KLHK Kadipaten Kabupaten Majalengka. Berlangsung dari tanggal 4 sampai 21 November 2024. Bab 2. Nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. A. Visi dan misi pemerintah Kabupaten Cirebon. Visi: terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya sejahtera, agamis, maju, dan aman. Misi: Kabupaten Cirebon sejahtera meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kesehatan dan ekonomi. B. Struktur organisasi pemerintah Kabupaten Cirebon. C. Manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K. Manajemen P3K adalah pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk menghasilkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penilaian kinerja P3K dilakukan secara objektif, terukur, partisipatif, dan transparan, serta dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai. Bab 3. Nilai dan etika Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. A. Dasar hukum. 1. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Cirebon. 2. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Kesehatan. B. Struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. C. Tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan. 1. Sekretaris. 2. Bidang Kesehatan Masyarakat. 3. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. 4. Bidang Pelayanan Kesehatan. 5. Bidang Sumber Daya Kesehatan. D. Visi dan misi Puskesmas Waruroyom. Visi: terwujudnya Puskesmas Waruroyom sebagai puskesmas yang bermutu menuju masyarakat sehat. Misi: 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional dalam pelayanan kesehatan. 2. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai standar mutu pelayanan dengan memperhatikan keselamatan pasien. 3. Meningkatkan peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan mutu pelayanan kesehatan. 4. Meningkatkan kolaborasi dan keterpaduan lintas program dan lintas sektoral. 5. Meningkatkan sarana dan prasarana yang mengutamakan kualitas pelayanan. E. Renstra Puskesmas Waruroyom. Salah satu strategi kesehatan dalam bidang kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Waruroyom adalah untuk menurunkan angka kematian ibu dan menurunkan angka kematian bayi dengan cara akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu dan bayi yang berusia lebih dari 2 bulan, balita,
dan anak prasekolah, anak sekolah, dan remaja, serta lanjut usia yang berkualitas sesuai standar dengan pendekatan Continuum of Care. FSOTK Puskesmas Waruroyom. G. Tugas pokok dan fungsi bidan P3K. 1. Melakukan pengkajian dan pelayanan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi baru lahir fisiologis. 2. Memberikan KIE kesehatan reproduksi pada remaja, PUS, dan WUS. 3. Melakukan kunjungan nifas dan kunjungan neonatal. 4. Melakukan penyuluhan pada ibu hamil, ibu nifas, dan ibu balita. 5. Memberikan pelayanan keluarga berencana. 6. Memberikan pelayanan imunisasi pada bayi, balita, dan ibu hamil. Latar belakang rencana aksi. Adanya kematian bayi di tahun 2023 dan 2024 di wilayah kerja Puskesmas Waruroyom. Grafik angka kematian bayi di Puskesmas Waruroyom. Di tahun 2023 terdapat 4 kasus kematian bayi dengan persentase 3,22%. Dan meningkat di tahun 2024 ada 7 kasus kematian bayi dengan persentase 7,32%. Dengan adanya peningkatan kasus kematian angka kematian pada bayi, maka penulis melakukan rencana hasil kerja P3K selama 5 tahun ke depan dari tahun 2024 sampai 2029. Kegiatan yang pertama, 1. Melakukan integrasi pelayanan primer klaster 2 dan lintas klaster di Puskesmas Waruroyom. A. Melakukan pemeriksaan ibu hamil. B. Memberikan pelayanan pada ibu bersalin dan bayi baru lahir. C. Melakukan pengkajian dan memberi asuhan pada ibu nifas. D. Memberikan pelayanan imunisasi. E. Memberikan penanganan awal pada kasus kegawat daruratan dan melakukan rujukan ke fasilitas yang lebih tinggi. E. Melakukan konseling, informasi, dan edukasi. Tujuan dari kegiatan yaitu meningkatkan pelayanan kebidanan di Ponet Puskesmas Waruroyom. Ibu hamil mendapatkan pelayanan sesuai standar yang berlaku, dan ibu bersalin dan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan sesuai standar yang berlaku. Ibu nifas mendapatkan asuhan sesuai standar yang berlaku. Ibu hamil, bayi, dan balita mendapatkan imunisasi sesuai standar yang berlaku. Pasien kegawat daruratan tertangani dengan baik sesuai standar yang berlaku, dan pemahaman terhadap informasi yang telah disampaikan. Indikator pencapaian laporan pelayanan kebidanan di Ponet tersusun sesuai dengan ketentuan. Waktu perolehan dari tahun 2024 sampai 2029. Kegiatan yang kedua, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan di Ponet. Tujuan kegiatan meningkatnya kompetensi tenaga kesehatan dengan melakukan kegiatan drill SOP kegawat daruratan, terutama penanganan aspeksia pada bayi baru lahir. Indikator pencapaian uji kompetensi bidan Ponet. Waktu perolehan dari tahun 2024 sampai 2029. Kegiatan yang ketiga, melakukan kegiatan kelas bayi balita. Tujuan kegiatannya memberikan pendidikan kesehatan dan promosi kesehatan pada ibu yang memiliki bayi dan balita. Indikator pencapaian kelas bayi dan balita dilakukan sesuai dengan panduan modul. Waktu perolehan 2024 sampai 2029. Yang keempat, melakukan kunjungan neonatus. Tujuan kegiatannya memantau kondisi neonatus. Indikator pencapaian target KN lengkap 100%. Waktu perolehan 2024 sampai 2029. Yang kelima, melakukan metode kangguru pada BBLR. Tujuan kegiatan agar bayi baru lahir mendapatkan hak layak hidup, hak mendapatkan pengasuhan yang baik dan berkualitas. Indikator pencapaian melaksanakan metode kangguru sesuai dengan SOP. Waktu perolehan 2024 sampai 2029. Ini adalah foto dan video pemeriksaan bayi baru lahir dan kegiatan drill resusitasi pada bayi baru lahir. Kesimpulan, orientasi pengenalan nilai dan etika untuk ASN P3K sangatlah penting guna meningkatkan kualitas serta mutu untuk kemajuan bangsa Indonesia. Masa orientasi akan memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN P3K pada tugas dan fungsi serta visi dan misi dalam memajukan negara ini, memberikan pengenalan terhadap tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tujuan rekrutmen agar ASN P3K bisa mengimplementasikan nilai-nilai ASN berakhlak
dalam menjalankan tugas sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.